Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'i ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sedaya ingkang kawula hormati, para habaib, wabil khusus beliau orang tua kita semuanya, Al-Habib Al-Muammar Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan fi khairin wa lutfin wa afiyah, Allahumma amin. Tidak lupa kepada beliau sahibul majlis rasa ratib solawat, beliau guru kita semuanya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'bud. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur, bisa selalu membimbing semua majlis, anak-anak majlis rasa di seluruh Indonesia dan internasional. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ada Habib Husin Al-Muhdhar, ada habaib yang lain, mohon maaf. Ada para kiai, para masyayikh, nyuwun ngapunten kula teng ajeng nggih, dimaafi para kiai, para masyayikh, pengurus mungkin pengurus Nahdlatul Ulama daerah Ponorogo, daerah Sragi ya, Sragi nggih. Daerah Sragi. Kalau di mana di Solo tuh ada namanya ragi. Tahu ragi ya? Ragi itu serundeng loh. Nah, Sragi ya, Sragi. Sragi itu maknanya apa? Enggak tahu. Oh, ya wis. Jadi isim bila sabab ya. Para pejabat pemerintah yang hadir malam hari ini dari kepolisian, dari TNI, wabil khusus yang telah memberikan mau'idhah hasanah, tausiah. Aku kalah, aku rano bintangnya, ya. Saya nggak ada jabatannya. Beliau punya jabatan di negara, tapi juga bisa memberikan nasihat agama kepada kita. Tepuk tangan buat beliau. Insyaallah mudah-mudahan Allah yukatsir amsalah, diperbanyak orang-orang yang seperti ini. Nggih, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari Bapak Camat tenanan tapi duduk calon mati ya. Bapak Camat, Bapak Lurah atau RW dan semua tokoh masyarakat yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, jabatannya satu persatu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Semua hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh bini sepuh, jumluwin, jumluwiyat, ya. Musyahidin, musyahidat, sahibul streaming, ya. Semuanya yang hadir, yang menyaksikan, para arwah, para jin, para malaikat, yang jumlahnya lebih banyak dari ribuan masyarakat yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah. Malam hari ini kita kumpul, diundang sama-sama kumpul. Sababiyah penyebab kita kumpul diantaranya adalah Mas Agung. Bu apa namanya kopinya? Bima Agung, ya, Bima Agung. Mudah-mudahan didoakan Bima Agung tambah agung. Ya. Mudah-mudahan Pak Agung dan semua keluarganya dan semua yang hadir malam hari ini mangkat kaji kabeh. Minimal umroh, Allahumma ziarah Kanjeng Nabi, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya.
Ini beliau usahanya kopi. Nggih, kopi. Usahanya beliau itu kesukaan orang-orang soleh. Nggih. Kesukaan orang-orang soleh itu apa? Di antaranya adalah kopi. Ya, di antaranya adalah kopi. Nah, di antara orang soleh yang kita peringati haulnya adalah yang kemarin barusan di Gresik rame, Masya Allah. Haul Al-Imam Al-Qutub, pemimpin para wali di zamannya, Al-Habib siapa? Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Dapat berkahnya beliau. Dan juga malam hari ini kirim pahala, kirim ganjaran. Semua yang kita lakukan malam hari ini semuanya pahalanya dikirimkan kepada Ibu Sijem Hartini. Mudah-mudahan Allah menerima beliau di sisinya, dinaikkan derajatnya. Insya Allah semua pahala malam hari ini diterima oleh beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kopi itu kesukaannya orang soleh. Kita ini meh dadi wali ki angel. Gini apa nggih? Wis to, nek walian gampang. Nek wali murid gampang. Ya wali daya gampang. Tapi kalau waliullah angel, wis to angel. Ndani yo. Sulit ya. Di dalam Jauharatut Tauhid dikatakan walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Kenabian itu tidak bisa diusahakan. Di syarahnya Imam Baijuri menyatakan begitu juga al-wilayah, kewalian. Nggak bisa meh dadi wali ki usaha. Sampai ibadah sampai toklek kabeh. Sampai patah tulang semuanya. Puasa siam sampai kurus gering kayak senar apa? Gitar. Nggak bisa jadi wali kalau bukan fadlullah, kalau bukan pemberian Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi orang jadi wali, wong jadi wali itu fadlullah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tergantung Allah. Allah mau ngasih siapa yang jadi wali. Lho wali dadaan iki ono lho. Wali jugujuk, wali apa? Apa orang kalau Ponorogo bilang jugujuk apa? Sama? Oh, sami mawon nggih. Kalau Semarang itu ada lagi bahasa lain mak jegagi, apa? Sami. Nah, wis kuwi lah ya. Wali jugujuk, wali mak jegagi. Lo gak bahaya tau? Lo justru itu pemberian Allah. Kita ini ndak usah dhuwur-dhuwur sak keduren. Ya Allah, jadikan saya wali. Nek awakmu ra kuat, mati di tempat. Camat tenan kowe, calon mati kowe. Karena nggak semua orang mampu jadi wali, itu nggak semua orang mampu. Abot, tenan kandhani kok. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berat. Nah tadi di dalam Jauharatut Tauhid, Nabi itu bukan usaha, enggak. Allah mau berkehendak Nabi Muhammad jadi wali, ya Nabi Muhammad. Allah berkehendak Nabi Musa jadi wali, ya Nabi Musa jadi wali. Walaupun di zaman itu mungkin ada orang yang ibadahnya lebih daripada mereka, tetap nggak bakal meleset. Tetap kehendaknya Allah kan Nabi Musa, ya Nabi Musa. Makanya di dalam kitab Ar-Rasyafat, Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, beliau menyatakan di antara baitnya itu menjelaskan tentang wali jugujuk gitu, wali mak jegagi ini. Contohnya kakos di Musa jadzwatam min nari idja'a bil imba'i wal irsali. Seperti Nabi Musa, contoh paling gampang Nabi Musa. Nabi Musa itu keluar rumah cari api. Nggak, bukan mau ke masjid, enggak. Bukan ke majelis taklim, bukan. Cari api. Cari apa? Api. Tapi subhanallah, kalau katanya orang-orang sekarang itu, kalau anak-anak zaman sekarang kesambet, cuman nih anak zaman now kesambet apa orang ngerti. Ya. Ini beliau tiba-tiba pergi cari api, pulang jadi Nabi dan Rasul. Nabi jugujuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Rasul luar biasa, ulul azmi lagi. Itu pemberian khusus istimewa bagi beliau Nabi Musa alaihis salam. Ada model begitu. Ono meneh di zaman Al-Imam Al-Adani, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus di Aden di Yaman sana. Itu beliau saat itu
megang makom kutbiyah, jadi wali kutub, pemimpin para wali di zamannya, seperti Syekh Abdul Qadir di zamannya. Beliau tiba-tiba rumahnya didatangi maling. Ini malingnya salah alamat nih. Modelnya maling ini imigran ya. Jadi malingnya enggak tahu kalau ini rumahnya wali, itu enggak tahu. Malingnya masuk ke rumah beliau, dikira enggak ada orang. Ternyata di situ ada beliau dan mau bakal datang tamu banyak. Akhirnya malingnya sembunyi singitan di bawah apa? Dipan, di bawah kasur itu. Singitan bawah situ. Habib Abu Bakarnya datang duduk di amben itu. Ya, duduk di dipan itu. Datang tamu-tamunya. Ini para wali. Iki malingnya ndredeg, waduh iki omahe wali. Salah masuk iki. Niate maling enggak bahaya tok bahaya. Ya. Iya. Maka ternyata ada rapat, wali ono rapate. Mbok kira cuma pejabat pemerintah atau pekerjaan saja. Wali ono rapate. Ternyata apa? Ada satu wali yang meninggal di daerah India. Di daerah mana? India. Belum ada penggantinya. Jadi belum ada badalnya. Siapa yang mau gantikan posisinya wali itu? Tanya sama pemimpin para wali, presidennya wali saat itu Imam Adni. Wah, ya Habib, siapa ini yang mau gantikan beliau ini? Iki wae toh. Beliau nunjuk ke bawah kasur, padahal enggak tahu kalau di situ ada maling, tapi beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, iki mangkat gali mulai jadi wali. Gimana? Gimana mungkin? Berangkat dia maling. Cuman salah. Apa jadi tiru loh ya? Wah, omahnya Habib Husin tak maling gitu. Pulang jadi wali. Oh, jangan. Ojo bahaya ya. Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya ini aja. Loh, ada siapa Habib dilihat malingnya bingung, kejeduk keluar nangis-nangis. Tobat, suruh wudhu, suruh sholat sunnah, kemudian diajari sama beliau, langsung dikasih Allah makam wali, langsung ganti ini badali yang di India itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oh, no model ngono ku ya ono. Iki wali apa jenenge? Jugujuk, mak jegagi, seneng mak jegagi ya. Loh di sini ini ada walinya loh. Tadi Bapak Komandan bilang menyampaikan kalau kumpul 40 umatnya Nabi pasti salah satu di antara mereka ada waliullah. Wali murid akeh kan itu kan ya. Gini apa nggih? Walian ora ono insyaallah, ora teko ya. Walian ora teko insyaallah. Ada 40 umatnya Nabi kumpul. Ini kan banyak ini. Berarti berapa wali yang kumpul? Tapi ora usah pede, mungkin aku waline. Enggak usah pede ya. Yang jelas pasti ada 40 tiap 40 satu ada. Ini ada satu cerita di zaman Imam Bishr Al-Hafi, tokoh sufi. Seluruh ahli tasawuf dunia insya Allah sanatnya ke beliau. Sanat sufinya, sanat tasawufnya ke Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi ini pernah cari al-jenang apa? Al-jenang, ngerti jenang? Ngertos? Kalau di sini bahasanya sama ya, jenang. Dodol. Oh ya wes. Dodol ya. Cari dodol. Ke pasar. Wah ini waliullah. Terkenal di zamannya. Ini orang hebat. Ke pasar. Wah orang-orang di pasar ini toko, tiap lapak toko tadi itu berharap, wah mudah-mudahan ke tempat saya beli. Mudah-mudahan ke tempat saya beli. Ternyata beliau mampir ke yang jualan apa tadi? Dodol itu. Dodol jenang ya. Mampir ke yang jual jenang. Wah senengi rak karuan. Yang jual jenang ini Masya Allah. Alhamdulillah. Cari apa panjenengan? Beliau tanya. Ngambil satu jenang dipegang. Ini harganya berapa? Wah dititeni sama yang punya toko. Wah dicekel. Dipegang. Itu gak usah bayar. Buat jenengan bawa aja. Mau ngambil berapa monggo. Wah kalau gak boleh bayar ndak jadi wis. Ditaruh. Ya. Beliau pergi, dilihat terus, sawang terus, sing di mau sing dicekel. Ini yang megang wali, demeane wali. Yang megang wali, barokahnya wali ini. Maka orang-orang di pasar itu semuanya
Nyawang kabeh ternyata perhatian semua berarti kayak kabeh. Tak tuku. Wani piro. Oh ini beda ini dari yang lain. Ini habis dipegang Imam Bishr Al-Hafi. Wani piro. Ada bilang misalnya kalau dirupiahkan ya 100.000. Lho jeneng siji 100.000. Kan enggak masuk akal. Tapi gara-gara barokah wali. 100.000. Aku 200.000. Ada lagi yang 300.000, 400.000. Harga yang enggak masuk di akal sudah. Sampai harganya tuh umpak-umpakan, naik terus. Ada satu gali, bingung. Ya napa to kok ribut-ribut kumpul KB gerudukan kumpul di toko itu tuh ada apa? Bingung heran, gali. Dari preman pasar ngono lah ya. Berangkat ke situ, ada apa ini? Ini loh, pada lelangan apa? Jenang ini loh. Loh, kenapa jenangnya ini? Habis dipegang sama Imam Bishr Al-Hafi. Siapa Imam Bishr Al-Hafi itu? Dia tidak kenal, gali yuk, nggak paham. Nggak pernah datang majelis dia, nggak pernah datang majelis. Siapa itu? Ini harganya dilelang sampai harganya misalnya 500.000 apa 1 juta. Loh, kok masuk akal ngono? Wes tak tuku wes. Piro mentok piro? Ini paling banyak 1 juta, tak tuku 1,5. Galinya beli. Penasaran aku, jenengi khasiatnya apa toh? Penasaran. Gara-gara apa? Penasaran. Akhirnya dibeli, dia penasaran. Ini jenang harga 1,5 juta. Ini siapa yang megang? Penasaran. Nek coro anak zaman now. Ya. Kepo apa? Kepo. Ini mau ngepoin nih, siapa ini sosok Imam Bishr Al-Hafi ini? Akhirnya datang ke tempatnya Imam Bishr Al-Hafi, datang majelisnya, atine ayem istiqomah sampai deket sama Imam Bishr Al-Hafi, sampai diangkat wali sama Allah Subhanahu wa taala. Teko gali dadi wali. Loh, jangan meremehkan. Ada sababiah yang model seperti ini. Jadi kewalian itu tidak bisa diusahakan. Nah terus kelas-kelas kita yang ndak wali ini gimana, Beb? Nggih. Kelas-kelas yang tidak wali nyedao karo wali. Gini apa nggih? Paling tidak menyenangi, mencintai wali. Gini apa nggih? Mencintai wali. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Ya tadi itu. Di antaranya kopi. Kenapa kamu minum kopi? Ngantuk. Oh ya berarti ya ora diru wali kan ngono kan ya. Ya, kenapa kamu minum kopi? Niat pertama saya ikut para wali karena ini minuman kesukaannya para wali. Nomor loro ngantuk, nomor telu seneng wis karepmu. Yang penting nomor pertama apa? Niru wali begitu. Satu saat pernah Imam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Siapa namanya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diajak Rasulullah undangan hajatan. Undangan ke rumah satu orang. Disuguhi Rasulullah 3 macam makanan. Daging, dendeng, waloh. Sini waloh sama ya? Waloh ya. Sama labu. Anas bin Malik batin sama kayak kita. Oh, Nabi mesti ngambil daging. Awakmu nek ana daging karo waloh pilih ndi? Daging kan gitu kan ya. Daging. Ternyata Rasulullah enggak ngambil daging, enggak ngambil dendeng. Ngambil apa? Waloh yang diambil sama Rasulullah. Anas bin Malik ini paling enggak doyan waloh. Paling enggak doyan. Enggak seneng sama waloh itu. Sama labu itu enggak suka. Melihat Rasulullah itu makan sampai mangkoknya itu sampai dihabisin sama Rasulullah. Sampai titik habis, sampai terakhir, sampai habis bersih. Rasulullah itu kalau makan tuh sampai dikoreti ya. Dikoreti begitu ya, sampai habis bersih. Akhirnya Anas bin Malik bilang, mulai besok saya mau makan waloh, mbuh pecarane tak cekoki sampai aku doyan. Akhirnya apa? Beliau maksa sampai beliau makanan yang paling doyan seperti makanannya Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya, loh kok kamu maksain, itu kan cuma urusan makanan. Urusan makanan tok, selera makanan loh. Saya bukan cuma ibadahnya yang pengen persis sama Nabi, selera makan pun saya mau persis sama Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Termasuk tadi anak soleh, pengen anaknya soleh, kumpul sama wali. Kumpul sama wali. Kalau jenengan yang ndak kesetrum jadi wali, anakmu insya Allah atau cucu Anda insya Allah jadi wali. Amin Allahumma. Lah contohnya gampang, Imam Ghazali, orang tuanya itu orang biasa, tapi orang tuanya nempel terus sama waliullah. Nempel terus, datang ke majelisnya waliullah, datang terus. Akhirnya apa? Anaknya jadi anak soleh sekelas Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Alhamdulillah ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah ya habibi ya sal khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika salawat alaika. Nah, terakhir dari saya, Habib Abu Bakar ini, ya, Habib Abu Bakar ini kewaliannya muttafaqun alaiha. Kewaliannya itu disepakati semua wali seluruh dunia, semua ulama seluruh dunia. Ternyata beliau itu lahir di Nusantara. Jadi anak-anak Nusantara jadi wali besar itu banyak. Kiai Nawawi Al-Bantani dari mana? Nusantara. Syekh Yasin Al-Fadani dari mana? Kiai Mahfud Termas dari mana? Nusantara. Mbah Soleh Darat dari mana? Mbah Hashim Asy'ari dari mana? Nusantara. Nusantara. Hebat-hebat, Mbah Wahab Hasbullah, hebat-hebat. Di antaranya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar Bersih itu lahir di mana? Besuki. Mungkin orang Besukinya enggak tahu kalau bakal punya anak keturunan yang apa? Bakalnya jadi wali kutub, presiden wali internasional. Dan Habib Bakar ini rekor. Megang makom kutub presiden wali. Biasanya kan kalau presiden negara itu 2 periode. Ini beliau Habib Abu Bakar megang sampai puluhan tahun. Ada yang bilang sampai 40 tahun beliau. Berarti berapa periode itu? Banyak sekali. Kuat. Semua yang megang beliau. Sampai orang di Yaman tuh, sampai wali-wali di Yaman. Ini kok gak pindah-pindah ya? Di Jawa terus. Presidennya kok Jawa? Jawa terus, gak pindah-pindah. Kenapa? Dari besarnya makom Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar. Makanya, beliau patut untuk kita fatihai, untuk kita ngalap barokahnya, untuk kita selalu tawasul kepada beliau. Karena beliau akan menolong kita insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang punya masalah, di antaranya bukan hanya tawasul kepada Rasulullah, kepada kecintaannya Rasulullah juga. Kepada tadi yang disampaikan, para pewarisnya Nabi. Nah, di antara pewarisnya Nabi siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar. Kalau kita dekat sama yang dekat dengan Rasulullah, maka insya Allah nanti di akhirat kita juga akan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita nggak bisa dekat sama Rasulullah banget, deketi walinya. Karena dekatnya sama wali, insya Allah juga dekat sama Nabi Muhammad, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul dunia, kumpul sampai akhirat. Amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Pasangkan husnudzon, prasangka baik. Jangan terus wah, iki zaman iki waline sapa ya? Ketoke waline wis entek. Oh ndak.
Wali itu tidak akan berkurang. Tiap zaman waline banyak. Gini apa? Cuman apakah kelihatan atau tidak itu kadang-kadang mereka banyak yang mastur, banyak yang tertutup. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan siapapun teman kita, siapapun saudara kita. Jangan suudzon, prasangka buruk. Siapa tahu orang yang kita suudzoni itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rubba asy'ath albar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah, kata Nabi. Banyak sekali orang yang kelihatannya lusuh, pakaiannya compang-camping, kelihatannya nggak mandi berapa hari, ditolak di sana, tidak ada yang mau nerima dia jadi tamu. Tapi dia waliullah, dia sekali doanya langsung didengar sama Allah, diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Jadi suudzon sama orang itu bahaya, ya. Bahaya zahiron wa batinan. Maka kunci pengen jadi wali husnudzon. Husnudzon itu berarti atine resik. Wong sing selalu husnudzon berarti atine apa? Resik. Ya, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya mendapatkan makom ini semuanya bisalah mati sudur, dengan hati sing resik. Makanya diresiki hati. Manah kita semuanya, hati kita dibersihkan semuanya. Insyaallah siap nggih? Insyaallah pecinta sholawat hatinya bersih semuanya. Berkah sholawat atine resik. Berkah sholawat angsal syafaat. Berkah sholawat yang belum punya jodoh, jodohnya merapat. Berkah yang belum punya pekerjaan, insya Allah dapat pekerjaan yang berkah. Insya Allah yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh-soleha. Yang sudah punya keturunan diberikan keturunan yang soleh-soleha. Mudah-mudahan insya Allah keluarga kita ada yang termasuk warasatul anbiya. Kalau bukan kita, anak turun kita ada yang termasuk wali min auliyaillah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya sahibul haul. Mudah-mudahan Ibu Si Jem Hartini juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derek para wali insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.